Halo teman-teman, ini saya masih di Cina ya, baru dari Shanghai tadi. Baru dari Shanghai terbang ke Xiamen, terus sore ini saya akan kembali ke Jakarta. Tapi aku mau sharing nih masalah Wuling Cortezku yang aku jual kemarin. 7 tahun tuh aku pakai, ganti komponen apa aja. Nah ini untuk kalian yang suka ngomong, wah mobil Cina jelek, mobil lain lebih bagus sih, kamu dengerin nih. Mobil itu 7 tahun saya pakai, ganti komponen apa saya. Ya ini saya ada di Xiamen, China. Kebetulan saya mau kembali ke Jakarta ya dari Xiamen. Itu teman-teman, untuk Cortez saya ini saya udah ganti komponen. Itu ada 3 komponen. Power window tuh, yang penumpang depan kiri, terus belakang kanan kiri, jadi ada 3 power window yang saya ganti. Itu masing-masing harganya 300 ribuan, sama ongkos kerjanya 200-an ya. Jadi anggap satu set sama ongkos kerjanya itu 500 ribu. Jadi karena saya ganti 3, jadi dia ada 1,5 juta saya ganti untuk komponen power window. Terus kemudian wiper, karet wiper itu juga 3 kali saya ganti ya. Tapi kalau karet wiper itu kan consumable part kan, jadi memang ya kalau jelek ya ganti. Jadi itu saya ganti karet wiper 3 kali, masing-masing satu setnya itu 150 ribuan kalau nggak salah. Jadi anggap karet wiper itu 500 ribu. So penggantian saya untuk Wuling Cortez itu sekitar 2 jutaan. Lainnya nggak ada yang ganti. Jadi dalam 7 tahun saya pakai dia, saya cuma keluarin uang sekitar 2 juta untuk penggantian komponen, untuk mesin, transmisi, kelistrikan, suspensi, lain-lain ya, seperti interior, itu nggak ada yang ganti. Terus gimana sama sunroof ya? Sunroof kan kata orang masalah ini itu nggak ada. Saya pakai Cortez yang tahun 2018, 1,8 AMT L-Lux. Itu sering saya gunakan si sunroof ya, buka tutup gitu. Nggak ada masalah, nggak ada bocor, nggak ada apa, nggak ada macet. Sunroofnya mantap, no problem. Kemudian bagaimana dengan aki? Ya udah pasti gantilah aki ya. Aki kan consumable part yang secara berkala dia ya memang kita harus ganti. Oke, anyway itu Cortez saya ganti 3 kali. Yang pertama masih coveragenya Wuling sekitar 2 tahunan lebih ya. Jadi saya nggak bayar harga akinya karena masih garansinya dia. Kemudian yang kedua saya ganti aki, harganya sekitar 800 ribuan saat itu. Kemudian yang ketiga itu baru berapa bulan lalu lah, sebelum Corteznya ini saya jual, itu saya beli 1.200.000-an. 1.200.000 karena ampernya dia saya naikin ya, lebih tinggi 5 ampere. Gitu, jadi ya penggantian aki dalam 7 tahun itu saya spend money sekitar 2 juta. Jadi kalau ditambahin dengan power window dan lain-lain tadi ya sekitar 4 jutaan saya keluar uang untuk pembiayaan Cortez selama 7 tahun saya pakai. Wajar enggak atau mahal enggak atau murah? Ya tulisannya di kolom komentar ya. Kemudian untuk servis rutin ya, yang memang ya kita harus lakukan, sama penggantian STNK atau perpanjangan STNK setiap tahun itu saya nggak hitung ya kawan-kawan. Itu sudah ya umum yang kita memang harus keluarkan ya, saya nggak hitung. Tapi dibanding mobil-mobil saya yang sebelumnya, servis rutin Cortez ini memang jauh lebih murah ya, dibandingkan saya pernah punya Honda, saya pernah punya Toyota. Jadi jauh lebih murah servis rutin atau servis berkalanya. Terus bagaimana dengan pajak? Pajaknya cuma 3 jutaan Pak. 3.060.000 pajaknya tiap tahun. Jadi untuk servis rutin sama pajak aku nggak hitung, apalagi BBM ya. Saya selalu pakai Pertamax,
Itu memang ya hal yang memang harus kita keluarkan ya, pajak, servis rutin, BBM itu saya tidak hitung. Terus gimana kenyamanan berkendaranya dibanding mobil saya yang lain? Ya mobil saya yang lain juga enak semuanya. Aku pernah pakai sedan Baleno, Suzuki Baleno. Kemudian pernah pakai Innova itu 2 kali. 2 tahun sama 5 tahun, terus kemudian aku lepas juga Innovanya. Kemudian saya pernah punya Brio, Honda Brio dan Toyota Navan. Ya mereka semuanya mobil enak. Saya bilang mobil-mobil yang pernah saya pakai itu enak. Terus dibandingin Cortez saya gimana? Sayangnya Cortez lebih enak. Ya jadi saya tidak bilang mobil yang lain itu tidak bagus, semuanya bagus. Hanya yang saya rasakan sebagai pengguna, saya bukan ahli mobil, saya hanya pengguna. Cortez tetap lebih nyaman, lebih empuk, lebih kedap, fasilitasnya lebih, feature-nya lebih banyak, dan materialnya tebal, artinya safety lebih bagus. Tuh kalian lihat tuh mobil Cina tuh, Tenza, yang baru launching di Indonesia beberapa waktu lalu dari buatannya BYD. Kemudian di sini ada VW. Situ saya nggak tahu mobil Cina juga, belakangnya juga mobil China. Jadi teknologi mobil Cina di sini itu memang mereka berkembang begitu cepat dan luar biasa ya. Hampir semua mobil yang saya lihat lalu lalang made in Cina, merek apapun, itu settingannya selalu settingan confirm ke settingan mobil Eropa, baik material, feature, dalamnya. Karena saya sering kali ke Cina, jadi saya mengerti bagaimana mereka membuat sebuah mobil. Terus kenapa Corteznya kok dijual mas? Nah itu kan soalnya udah 7 tahun Rek. Masih bagus, masih nyaman. Rencana saya malah sebenarnya itu saya mau pakai 10 tahun. Tapi gara-gara Cherry Tiggo 8 Premium itu keluar yang 1600 cc. Jadi jiwa elit ekonomi sulit saya itu meronta-ronta. Sehingga saya pengen memiliki mobil itu, makanya si Corteznya saya lepas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di playlist saya ya, di video saya, itu saya pernah membuat video tentang Tiggo 8 Plus dan 7 Plus di Cina. Itu 2 tahun lalu saya buat, tahun 2022. Saat itu Cherry belum ada di Indonesia. Jadi saya naksir mobil itu, tapi kan nggak ada pada saat itu. Nah mereka launching tuh Tiggo 8 Premium bulan September atau Agustus ya 2024. Tapi saya baru tahu Januari kemarin 2025. Ya udah, nggak pakai lama, saya ganti dengan Cherry Tiggo 8 Premium. Jadi karena saya itu orang elit yang tadi saya ngomong ya, ekonomi sulit. Maka untuk memilih mobil saya tidak pernah orientasi pada merek. Saya hanya membeli mobil karena saya ingin dia itu nyaman buat keluarga saya. Safety-nya bagus, feature-nya bagus. Jadi mobil buatan negara manapun, kalau budget saya cukup dengan standar elit, maka saya akan beli. Karena bagaimanapun juga kan saya harus pertimbangkan untuk pajak, harga beli, perawatan ya kan. Sehingga kalau saya bisa save money, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi saya bisa sisihkan sebagian budget yang saya punya untuk kepentingan yang lain. Tapi mobilnya tetap harus sesuai yang saya mau. Safety, feature bagus, penampilannya oke, material keren. Itu yang saya pilih.
Halo, selamat pagi. Ketemu lagi, saya udah di Jakarta. Tadi malam baru sampai Jakarta ya, setelah dari Cina. Ini kita lanjutin vlognya ya. Ini kebetulan saya mau ke IMS tahun 2025 di G-Expo Kemayoran. Tapi saya lanjutin yang cerita saya mengenai Cortez. Nah kan kemarin saya kasih tahu saya pernah punya beberapa mobil, itu saya kasih tahu ya harganya waktu saya jual. Jadi yang pertama itu Suzuki Baleno, itu punya kantor, umurnya udah 11 tahun. Saya pakai 6 bulan ya balik kantor lagi, saya nggak bisa jual, punya kantor kan. Terus kemudian yang kedua itu kantor ganti Innova baru, tipe E, tipe paling rendah. Itu saya pakai 2 tahun juga dikembalikan ke kantor. Karena tahun 2009 itu saya beli Innova tahun 2009 sampai 2014 ya, 5 tahun saya pakai dari baru, tipe V yang paling tinggi saat itu, bensin. Terus kemudian saya belinya 250 juta waktu itu. Dalam 5 tahun Innova saya itu laku 150 juta, jadi depresiasi 100 juta dalam 5 tahun. Kemudian dari 2014 sampai 2018 itu Nafwan saya beli 320 juta setelah diskon dari dealernya ya. 320 juta dalam 5 tahun saya jual dia 155. Jadi depresiasi dalam 5 tahun itu si Nafwan itu 165 juta. Kemudian Brio-nya, nah ini yang Brio-nya nih unik nih. Saya beli Brio itu warnanya oranye, jadi sebetulnya bukan selera semua orang ya. Tapi saya suka beli warna oranye. Saya beli 140 juta dari baru. Kemudian 5 tahun saya jual, dia laku 110 juta. Jadi dalam 5 tahun si Brio oranye saya itu depresiasinya malah cuma 30 juta itu. Keren itu Brio, itu bagus banget. Kita antri dulu ya, scan QR code. Kemarin beli online, scan QR code. Oke, ini saya lagi di pameran IMS ya. Saya duduk di Wuling Cortez yang tahun 2025. Oke, 7 tahun Cortez itu saya pakai. Beli 260, jual 124 juta. Jadi depresiasinya tuh 136 juta dalam 7 tahun ya. Wajar nggak sih? Nah, depresiasi itu wajar atau drop atau biasa saja? Tulisan ya, kolom komentar ya. Ini sambil aku tunjukin ya mobil-mobil yang di IMS ya. Ya boleh Pak, silakan.
Ini kalau di Cina Huawei ya, buatannya Huawei Aito 9. Mobilnya keren banget. Saya sudah sering naik mobil Aito atau buatan Huawei di Cina. Salah satunya ini. Nyaman sekali mobil listrik, top ini mobil. Tapi di Indonesia belum masuk, baru dipamerin doang. Ini Jaiku nih, satu grup sama Cherry. Ini dalamnya Jaiku, bagus banget. BYD yang baru, BYD Sea Lion 7. Oke, terima kasih ya udah nonton vlognya. Mau pulang aku udah siang ini. Pengunjungnya tambah siang tambah rame. Ruwet